Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, kali ini saya akan memaparkan hasil dari pendidikan guru penggerak saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Kali ini sebagai tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tugasnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah, yaitu ini saya Priyawan Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Banyumanes, Kabupaten Sampang. Sebelum kita masuk ke materi, ayo kita supaya semangat biar nggak ngantuk karena sudah siang, yaitu ini nyanyi semangat. Nanti saya minta tolong itu yang warna biru bersama-sama. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Siapa kita? SLB Negeri Banyumanes. ABK Bisa. PKP LK Istimewa. Mandiri tanpa diskriminasi. Bapak Ibu yang hebat. Kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk materi kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, dihadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Ya, tahan nafas. Sekarang ini yang awal yaitu pertanyaan pemantik. Ini dijawab setuju atau tidak setuju. Boleh dikasih alasan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak setuju? Ada alasannya? Biar kapok. Biar kapok ya Pak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ada alasannya? Biar kapok. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kalau di SLB itu pasti setuju semua. Nah, kita ini nanti setelah kita melihat materi pasti baca. Tapi kalau sebenarnya di SLB itu ya setuju. Kalau saya itu sebenarnya setuju. Tapi kenyataannya Iya. ini konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam 5 posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan menurut saya kutip dari KBBI Web ID. Ada gambaran? Tidak ada. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi adalah proses atau cara atau perbuatan membedakan atau pembedaan, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini adalah dimensi atau skema profil pelajar Pancasila, yaitu dimensinya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya yaitu
akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Elemennya pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Elemennya yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat yaitu kreatif. Elemennya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dimensi yang kelima bernalar kritis. Elemennya kunci yaitu pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Keempat, mengambil keputusan. Dimensi yang terakhir yaitu mandiri. Elemen kuncinya pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kedua, regulasi diri, yaitu peserta didik itu peserta didik di sekolah itu kita layani dengan mendidik dan mengajar sesuai dengan dimensi ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila dengan elemen-elemennya seperti ini. Di setiap mata pelajaran biasanya berbeda, ini nempelnya di setiap mata pelajaran. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi adalah sesuatu yang hanya dalam angan-angan atau khayalan. Menurut saya kutip dari KBBI UMID. Ilusi guru, jadi saya itu sebelum mengikuti guru penggerak, saya itu ilusi khayalan saya guru itu mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi khayalan saya itu, siswa itu harus sesuai dengan khayalan saya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ya, biasanya seperti itu. Kita itu murid kita, ya, kita ubah biar sama pandangannya itu seperti saya sama saya. Ya. Tapi seharusnya itu menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Yang ke teori kontrol yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol terakhir, model berpikir menang atau menang. Jadi sama-sama menang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa gambarnya? Ada apa saya? Disiplin positif.
Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Saya juga baru tahu kalau disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Ya, ini tadi kok ternyata tidak reward atau penghargaan, setuju tadi ternyata. Sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan umum dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi adalah dorongan. Berarti kalau motivasi intrinsik, dorongan dari diri kita sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu? Apa contohnya? Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal atau yang nilai kebajikan umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi apa? Nilai kebajikan itu sifatnya itu yang positif. Jadi kalau kita seperti disiplin itu untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gaussen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila itu apa tadi? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, keempat, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, inovatif. Nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati beberapa institusi. Ibu, Primary Care Program atau PYP, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dapat dijadikan ke sikap murid, yaitu pertama, 1. Toleransi, 2. Rasa hormat, 3. Integritas, 4. Mandiri, 5. Menghargai, 6. Antusias, 7. Empati, 8. Keingintahuan, 9. Kreativitas, 10. Kerjasama, 11. Percaya diri, dan 12. Komitmen. Menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran, amanah, diplomatis, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, suka menolong dan bergotong royong, 6. Percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, 9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup menurut lifelong guidelines dan life skill, yaitu yang pertama keterampilan hidup atau life skill,
1. Dapat dipercaya. 2. Lurus hati. 3. Pendengar yang aktif. 4. Tidak merendahkan orang lain. 5. Memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup atau guidelines, ya, lifelong guidelines. Yaitu pertama peduli, 2 berorganisasi, 3 berinisiatif, 4 integritas, 5 persahabatan. Yaitu dari nilai kebajikan itu diharapkan tertanam dalam diri peserta didik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kan. Uang, sadar, pangan, papan, ya, kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tadi yang kita inginkan ya sandang, pangan, papan, uang, kasih sayang. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke? Ya itu ini kasih sayang dan kesemangat. ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi kalau peserta didik itu ya kebutuhan dasarnya terpenuhi, insya Allah ya kita itu bisa mengajari karena kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu rasa diterima, terus dipedulikan, pasti peserta didik itu senang. Terus yang ketiga, penguasaan, ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi mereka itu ingin diakui, ingin didengar. Kebebasan, ada mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, ada bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi peserta didik itu juga membutuhkan kesenangan, kita juga membutuhkan kesenangan. Kalau di visi misi saya itu terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Karena kalau pembelajaran itu menyenangkan, pasti peserta didik itu akan besok akan masuk lagi, gitu. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, yaitu biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, kalau siswa itu ada yang terlambat, saya terlambat masuk sekolah, dia itu sudah kepikiran lagi, saya akan dihukum apa? Jadi sudah bertanya di jalan itu. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti saya akan dihukum apa? Gitu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Yaitu kalau telat dia dipukul, atau psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Ya, dicuri. Terus sampai sekolah dikucilkan, diolok-olok, dirundung. Kamu tidak mengerjakan PR, dibully.
Ya. Itu termasuk dalam motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar orang lain. Ada itu ya, kan kalau anak itu mesti dibully sama temennya dari luar, dari gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Prior, pengen datang tepat waktu jam 6:30. Saya kalau datang pagi-pagi pasti saya akan mendapatkan kopi yang ya, makanan sudah ada siap. Ternyata enggak, nyapu, bersih. Ya, ternyata. Nah itu hanya ilusi ya. Bayangan datang terlambat, datangnya tepat waktu, ternyata nyapu. Ya, sebenarnya kalau datang pagi itu karena jalannya ramai, kalau agak kesiangan nanti emas jadi pasar. Sebenarnya alasannya itu. Kalau emas di pasar itu keringetan. Terus mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Bu Talita datangnya ke pagi jam 7:30 supaya dipuji Pak Tio. Jadi korban itu kan keinginan sebagai motivasi, tapi itu termasuk dalam motivasi eksternal karena yang memuji adalah orang lain, yang memberikan hadiah ke orang lain, pengakuannya orang lain, atau memberikan imbalan yang memberikan orang lain. Nah, yang nomor 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi ini termasuk ke motivasi intrinsik atau motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal dari dalam diri. Jadi kalau Bu Talita datang pagi bukan karena imbalan, bukan karena takut nanti dimarahin, nanti saya dibully, enggak. Saya datang pagi karena saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Bukan saya bertanggung jawab pada dia, tapi kita bangunkan di dalam diri kita sendiri. Ya, enggak usah nanti kan saya ASN harus datang lebih dari jam 7 nanti saya dimarahin. Ya, karena bukan itu, karena kita itu diri kita sendiri, ya tanggung jawabnya kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ini fotonya Ki Hajar Dewantara. Dewantara, atau di sini Ki Hajar Dewantara. Itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Jadi yang memerintah diri sendiri itu kita lewat nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi. Ini ada 3. Kalau hukuman adalah identitasnya gagal, tidak terencana, tiba-tiba datang. Bu Isna Tias datang terlambat, Ustaz. Itu fisik. Ya. Jemur. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba Bu Isna siswanya datang langsung, kamu datang terlambat, kenapa? Nggak tahu. Saya salah apa? Terus bersifat satu arah. Yang kedua, yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Yaitu tadi dimarahin psikis, terus fisiknya. Yang kedua, konsekuen atau identitas sukses. Yaitu pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi
ini termasuk ke peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Biasanya ini peraturan sekolah. Peraturan sekolah masuk jam 7. Ternyata Bu Alfiana jam 8 baru masuk. Kenapa Bu Alfiana? Tipis. Saya tadi Pak sarapan dulu. Nah ini karena ini sudah terencana dan disepakati peraturan sekolah ini jam 7 masuk. Jam 8 Bu Alfiana terlambat, maka Bu Alfiana harus keliling ke sekolah 10 kali. Ya, itu biar. Tapi ini dia berlaku murid, tapi juga dunia ya. Yang paling baik itu restitusi. Restitusi itu termasuk identitas sukses. Yaitu pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti ada di belakang itu cara-caranya. Itu jadi murid itu kita ajak ngobrol. Nanti ada sebagai teman, ada penghukum. Apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, biasanya kalau ada yang tidak mengerjakan tugas terus dibully, dikeluarkan dari kelompok, diasingkan. Nah, itu setelah dapat restitusi atau berkelahi, setelah berkelahi itu biasanya akan beda sendiri-sendiri. Nah itu setelah direstitusi apakah kembali kelompok. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Ini saya minta tolong untuk ini nanti ada 2 hukuman atau konsekuensi dari tindak bunuh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman fisik gitu Pak. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ya, nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu tidak mengenakan. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Jadi mencatat 100 kali tadi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Murid diminta push up hukuman. Kalau mengganti kertas itu dari apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol tidak sengaja, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Jadi ke 10 kali. Kalau gurunya telat. Ini
karena sudah beres mantu ya lah ya. Mari kita bengok-bengok lagi, teriak-teriak lagi ya. Asik keras semuanya. Siapa kita? SMP Negeri Banyuwangi. Siapa kita? Pancasila. Adakah Pancasila di jiwamu? Apakah itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. SMP Negeri Banyuwangi. Jaya, jaya, jaya. Bungkusan lagi. Tambahin lagi. Ya ini yang nomor 6 yaitu posisi kontrol 5, posisi kontrol guru. Ini gambarnya Alfian. Ya kenapa? Lawan dulu. Yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum guru, penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling bagus ini mana? Yang biasa diterapkan biasanya kalau Bapak Ibu guru ngajar di kelas, kalau ada yang tidak melaksanakan tugas itu makanya siapa? Sebagai apa? Kalau saya penghukum dan teman, saya itu penghukum dan teman. Pemantau. Semua. Kalian. Ini 5 posisi kontrol ini banyak ini. Nah, dari motivasi guru berbuat identitas, jadi identitas gagal itu kontrol dari luar. Itu menghindari hukuman. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk identitas gagal. Iya. Guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kamu. Kalau teman, kalau identitas berhasil, teman, pemantau, dan yang paling bagus itu manajer. Kalau teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau teman, I guess pokoknya semua itu nanti absenmu tak bagus. Masuk. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, melihat, oh ini anak ini ternyata tidak pernah melaksanakan tugas. Karena apa? Karena di rumah belajar HP. Ya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus motivasi guru berkata, penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas dia, rasakan. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu, ayah atau ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Nanti ibu nanti ya. Jadi siswanya itu bersalah sampai guruku sampai stres. Gara-gara saya melakukan kesalahan, guruku sampai stres. Ya, kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah guys. Ya Lukman dengan saya. Ini bapak ini kamu datanya besok jam 6 ya. Nyamuk dulu. Jadi bapak lalu datang sudah. Kalau pemantau apa peraturannya? Langsung ditanya. Kenapa terlambat? Peraturannya itu lihat. Tidak boleh datang terlambat. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini yaitu dari nilai-nilai kebajikan tadi. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masa depan. Jadi kenapa kamu terlambat? Kenapa? Terus nanti ada. Terus hasilnya dari penghukum tadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Akhirnya kalau yang penghukum tadi sudah marah-marah, kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu. Siswanya akhirnya berbohong. Saya tadi terlambat sekolah karena banyak dosa. Padahal sebenarnya siswa itu bangunnya kesiangan tapi berbohong. Ya, itu hasilnya. Kalau pembuat rasa bersalah hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, hampir sama.
Dan kalau teman ketergantungan, nanti biasanya kalau sudah ketergantungan besok kan bapak bisa bantu saya lah. Nah, kalau teman tahu menyesuaikan diri kita diawasi, jadi nanti peraturannya saya harus datang ke tempat besok karena dipantau, saya masih dipantau. Dan manajer menguatkan feedback. Jadi dari kalau ada sesuai data terlambat itu kita kuatkan. Kita nanti ada restitusi, sedikit restitusi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas untuk menghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Tidak. Biasanya guru itu murid itu akan mengingat kalau pernah dihukum sama gurunya. Pembatasan bersalah yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi, wah, saya dulu itu guru saya namanya Bu Sri Wahyuni, itu baik, cantik, baik. Saya sering dikasih jajan kalau saya datang terlambat itu sebagai temannya. Saya masih saya dibantu untuk masuk kelas, biar tidak dimarahi di kelas. Kalau sebagai pemantau hasilnya itu murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ingat, saya dulu namanya guru saya itu brutalitas. Setiap saya dalam mengerjakan kelas masih disuruh itu membaca peraturan itu. Kalau saya itu pasti akan ingat. Kalau sebagai manajer ya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nggak ingat gurunya nggak apa-apa, yang penting dia itu sadar kalau diri saya itu sama Pak Guru pernah, sehingga saya sadar diri dan saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Pernah? Ya. Kalau motivasi murid berkata yaitu waktu menghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi datang terlambat ini, nanti sudah paling nanti dimarahin sama Pak. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ini sebagai murid saya maafkan saya kalau sudah, ayo teman, besok kamu datang terlambat. Nanti kalau kamu tidak datang terlambat, saya yang dimarahin sama bapak ibu kepala sekolah karena kamu siswa saya. Iya bapak, pasti dia akan bapak saya minta maaf. Nah, kalau sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata jadi menganggap bapak ibu gurunya itu sebagai temannya. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, jadi sudah tahu peraturannya itu seperti apa. Nanti kalau saya tidak melakukan atau saya tetap melakukan, pasti akan mendapatkan hukuman. Kalau saya menjadi baik akan mendapatkan bintang. Terus untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dari diri sendiri. Dampak pada murid untuk menghukum mengulangi kesalahan, biasanya seperti itu. Kalau saya itu pernah terlambat, terus biasanya ingin terlambat lagi, karena anggap biar tidak ikut jam pertama. Biasanya kalau jam pertamanya belum contoh. Iya. Saya lebih senang nyapu di halaman sekolah. Karena pelajaran menengah sulit. Terus kalau pembuat rasa bersalah yaitu merasa rendah diri, dia itu akan mentalnya itu seperti John, dia itu tidak boleh. Terus kalau sebagai teman lemah tidak mandiri tergantung, nanti muridnya itu akan tergantung dan dia tidak akan mandiri. Kalau sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau saya berhasil saya akan dapat hadiah, kalau saya salah saya akan dapat hukuman. Kalau sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yaitu kalau sebagai penghukum, kamu nggak pakai seragam lengkap, nggak pakai dasi, nggak pakai sepatu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Langsung. Kalau pembuatan bersalah, berkali-kali bapak harus memberitahu kamu, tapi itu kalau itu dunia, kamu selalu saja mengecewakan, dia akan langsung saya mohon maaf, saya minta maaf.
Ya, ya, ikuti PS. Jadi, yang benar sebagai teman, ayo dong ikuti aku. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Langsung ke peraturan kalau melanggar. Kalau manajer ya, kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kita nonton video ini penerapannya, ini contohnya. Ini sebagai penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. Ini sebagai posisi teman. Kasih sebagai teman. Posisi pemantau atau monitor.
gimana sih? Tetap ada ini. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekarang masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Saya lepas tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin dulu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk benar-benar menyetel alam saya, Bu. Baik, kalau Naren tetap menyetel alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan biasa alam kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setelah alam untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Atau tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Ya. Dari video tadi biasanya yang Saudara. ya, hukum. Hukum. Kalau biasanya kalau yang manajerial itu terlalu panjang apalagi sama study kita ya. Itu biasanya langsung. Jadi kalau saya gunakan ini ya langsung fungsional. Kenapa Mbak? Ya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi dari nilai-nilai kebajikan universal tadi dipilih dari nanti yang telah disepakati. Jadi satu kelas itu menyepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dari tadi nilai-nilai kebajikan tadi, siswa seperti tanggung jawab, disiplin. Nah itu ditulis, siswa itu menulis. Coba kalian tulis apa ya, disiplin atau datang tepat waktu. Ya. Terus nanti ditempelkan pada kertas not itu. Terus guru menjadikan seperti datang tepat waktu, dan itu termasuk kalimat positifnya disiplin. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Dua ini pertanyaan romantis. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari ini untuk mendukung motivasi intrinsik dari diri, dorongan dari diri kita sendiri, kembali ke nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu sudah ada, tapi kalau kita itu tidak, biasanya ya tidak sesuai peraturan yang dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu sudah tertanam dari diri kita, kenapa tidak memakai helm? Kenapa kita tidak menggunakan masker? Karena kesehatan, keselamatan. Terus mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu di disiplin? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak.
berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Lepas sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, benar anak-anak itu datang tepat waktu. Nah, kita nanti ke kalimat positif disiplin. Nah, ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya. Tanggung ya, terus ada dilarang mengganggu orang lain, masalah. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ada keamanan, ada menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri. Menghormati orang lain. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan. Kita lihat. Ya. Selalu kembalikan buku tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Ini yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu ada segitiga. Yaitu mulai pertama dari apa? Validasi tindakan yang salah. Menanyakan. Yang pertama itu yang bawah dasar. Bangun rumah itu yang pertama yang bawah dasar. Risk. Menstabilkan identitas ya. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal, identitas gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri sendiri. Anak-anak yang identitas gagal menjadi identitas sukses. Yaitu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi kebutuhan. Itu membuat murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup? Tadi ya. Itu guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau keyakinan kelas yang dibuat tadi dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa
ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini nonton video lagi. Ini penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah. Alhamdulillah. Terus dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ikuti dari standar nasional pendidikan. Terima kasih. Dan saya terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Ya Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.